Halo Sobat Fisika, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di pembahasan soal-soal fisika ya teman-teman. Hari ini kita membahas soal ujian sekolah tingkat SMP IPA ya teman-teman. Tapi yang kita bahas hanya fisikanya aja. Langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1. Adit dan teman-teman kelompok belajarnya mendapat tugas untuk mengukur panjang tubuh dari dua jenis hewan seperti gambar. Di sini ada hewan 1 dan hewan 2. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka selisih panjang tubuh kedua hewan tersebut adalah, oke, kita cek ya teman-teman. Untuk hewan pertama, semut ya sepertinya. Ini panjangnya dari 1 itu sampai 2,8 ini teman-teman ya. Teman-teman harus cek detail ya ini. Ini berarti 2,8 dikurangi 1, yaitu panjangnya adalah 1,8. Untuk hewan kedua ini sepertinya jangkrik ya teman-teman. Di sini panjang yang kecilnya adalah 2,2 ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yang besar di sini adalah 5. Sehingga panjangnya jangkrik ini itu adalah 5 dikurangi 2,2. Setelah kita kurangkan ini dapatnya adalah 2,8 ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah selisih. Sehingga kita mencarinya adalah 2,8 dikurangi 1,8 teman-teman. 2,8 kurangi 1,8 itu setelah kita kurangkan ini adalah 1,0 ya. Dan jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Pada saat berada di puncak gunung yang tinggi seringkali dijumpai kabut. Kabut tersebut terjadi akibat titik-titik. Oke, kita cek ya. A. Air di tanah menguap karena menyerap kalor dari tanah. Benar, air yang dari tanah itu bisa menguap tapi tidak menghasilkan kabut ya teman-teman. Lanjut nomor B. Air di udara menerima kalor dari matahari dan menjadi uap. Bukan itu. Dan C. Uap air pada tahap kondensasi yang perlahan menjadi titik-titik air. Nah jawabannya yang ini teman-teman ya. Sehingga uap air yang mau menjadi air tersebut itu akan berubah menjadi terlihat, semakin terlihat begitu ya teman-teman. Dan D. Awan berubah menjadi butiran air karena kalor dari matahari. Bukan ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oke, ada 4. Yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia secara berurutan adalah, kita cari ya, fisika yang mana, kimia yang mana. Nomor 1, pengolahan singkong menjadi tape. Ini kimia teman-teman. Karena setelah jadi tape dia nggak bisa jadi singkong lagi. Ya, kimia itu salah satu ciri utamanya itu dia nggak bisa kembali ke zat awalnya. 2. Pengolahan gula menjadi karamel. Ini hanya merubah wujudnya secara fisika. Ini perubahan fisika teman-teman ya. Karamel masih wujudnya itu adalah gula, hanya partikelnya aja yang berubah gitu aja. Cuman ini memang perubahan fisika ya, nomor 2 ya teman-teman. 3. Proses pembuatan tepung beras. Oke, tepung beras hanya merubah butiran yang besar menjadi kecil dan ini adalah perubahan fisika teman-teman. 4. Proses pembuatan keju. Oke, keju yang sudah jadi keju itu nggak bisa kembali lagi ke susu. Bahan baku utamanya keju kan susu ya, nggak bisa kembali lagi ke susu keju itu. Sehingga ini perubahan kimia. Dan ternyata fisikanya adalah 23. Jadi jawaban yang tepat adalah 23 dan 14 ini ya. Yang B ya teman-teman. Nomor 4. Seorang anak membuat termometer A yang dirancang dapat mengukur air membeku pada skala minus 40 derajat A dan air mendidih pada skala 160 derajat A. Oke, kita punya dua data ini. Jika suatu benda diukur dengan termometer A dan menunjukkan nilai 20 derajat A, oke, yang ini ya teman-teman, maka nilai tersebut saat diukur dengan termometer Celcius adalah, oke teman-teman, kita pakai skalanya antara Celcius dan termometer A ini. Kita tulis di mana ya? Di sini deh dulu. Kita punya Celcius itu membeku air pada suhu 0 derajat Celcius. Dan mendidih di Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Untuk termometer A ini kita punya dia membekunya di minus 40 ya teman-teman, derajat A. Dan dia mendidihnya di skala 160 A. Sehingga, bukan sehingga ya, di sini yang ditanyakan ketika ini 20 derajat A, berapa di Celciusnya? Saya kasih nama X saja ya. Ini ditanyakan. Cara mencarinya teman-teman, kita tulis Celcius dulu. Celcius disimbolkan dengan X ya. Berarti Celcius dikurangi 0 derajat Celcius per
100 derajat Celcius dikurangi 0 sama dengan suhunya di termometer A dikurangi minus 40 per 160 dikurangi minus 40. Ya, jadi teman-teman, ini adalah titik bekunya. Ini juga titik bekunya Celcius. Selanjutnya yang di sini suhu yang ditanyakan. Dan selanjutnya lagi ini adalah titik atasnya atau titik ketika air menguap ataupun mendidih di suhu tersebut ya. Oke, sekarang kita hitung teman-teman ya. X per 100, nolnya hilang ya, sama dengan 20 plus 40 per 160 plus 40. Sehingga ini menjadi X per 100 tetap sama dengan 60 per 200. Sehingga ini bisa kita coret. Oh, enak nih berarti. Menjadi X sama dengan 60 per 2. Dan itu sama dengan 30 derajat Celcius. Oke, jawaban yang sesuai itu adalah yang C ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Oke, ada tabel. Dari tabel di atas yang menunjukkan larutan basah adalah, oke teman-teman, di sini salah satu cirinya dia larutan basah ketika dikasih kertas lakmus, lakmus tersebut itu menjadi biru. Apakah lakmus tersebut dari biru ataupun lakmus tersebut dari warna merah? Jadi ketika dimasukkan ke larutan basah dia berubah menjadi biru. Apapun warna asalnya. Jadi asalnya merah menjadi biru. Asalnya biru tetap menjadi biru. Kita cek teman-teman. Yang pertama merah menjadi merah. Oh bukan. Ini akhirnya merah berarti bukan basah, berarti dia asam. Biru menjadi biru. Ini sesuai. Merah menjadi biru. Ini sesuai juga. Ini berarti basah. Yang keempat biru menjadi merah. Enggak sesuai. Oke. Dan ternyata opsi jawabannya itu adalah satu aja teman-teman. Sehingga kita cek lagi. Ketika merah menjadi biru ini memang basah ya teman-teman. Tapi ketika biru menjadi biru ini ada dua kemungkinan. Dia itu netral atau dia itu memang basah. Jadi ada dua kemungkinan yang di sini. Jadi ini agak tanda tanya dulu. Mungkin aja dia netral sehingga ketika dikasih kertas lakmus biru dia tetap biru. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang nomor 2. Sehingga jawaban yang paling sesuai itu adalah yang nomor 3 ya teman-teman. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 6. Pak Nato adalah seorang petani garam. Pak Nato mengalirkan air laut ke permukaan daratan yang luas sehingga menjadi penguapan air laut dan tersisa garam di permukaan. Metode yang dilakukan Pak Nana. Oh, ini salah nih. Ini harusnya Pak Nato ya. Di atasnya Nato semuanya berubah menjadi Pak Nana. Bisa disebut juga dengan A. Evaporasi. Ya, sepertinya memang ini jawabannya ya. Evaporasi itu penguapan. B. Sublimasi. Enggak ya teman-teman. Itu dari padat menjadi uap. Selanjutnya filtrasi itu penyaringan. Enggak juga. Kromatografi itu penguraian warna ya. Jadi bukan yang D. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman. Nomor 7. Zat yang terkandung dalam rokok dan dapat mengakibatkan kecanduan adalah, oke, ada tembakau, tapi bukan itu maksud jawabannya ya. Ini bukan zat. Terus berikutnya tar, ada juga sih sebenarnya di rokok. Tapi yang lebih sesuai itu adalah nikotin teman-teman ya. Yang kandungannya banyak itu adalah nikotin. Terus gas monoksida ini enggak ya. Ini terjadi ketika asapnya itu terbentuk. Jadi dia bukan zat yang terkandung di rokoknya. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah nikotin. Walaupun sebenarnya tar itu juga ada, cuman dia kandungannya sedikit. Kita lanjut nomor berikutnya. Perhatikan tabel di samping. Urutan ion, atom, molekul, unsur, dan molekul senyawa. Yang benar adalah, oke kita cek. Pertama, ion itu adalah yang bermuatan ya, positif atau negatif. Itu adalah 2 berarti ya teman-teman. 2 itu adalah Al plus 3 itu ya. Atom. Atom itu adalah yang berdiri sendiri. Itu adalah Ge, berarti nomor 3. Lanjut lagi, molekul unsur itu adalah yang sendirian tapi lebih dari satu. Maksudnya satu zat tapi jumlahnya lebih dari satu. Itu adalah P4 itu. Jadi ini 4. Dan yang terakhir adalah molekul senyawa, itu adalah nomor 1 ya. Gabungan dari beberapa unsur digabung jadi satu. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar bimetal di samping. Oke, ada zat 1, zat 2, terus berikutnya zat 2 sama zat 3. Di sini teman-teman,
berarti yang paling pendek itu adalah 1. Terus berikutnya semakin panjang 2. Terus berikutnya lagi 2 sama 3 itu panjangan 3. Sehingga begini urutannya dari yang terpendek ke yang terpanjang ya. Kita cek koefisien muai panjang logam. Oke, sebanding dengan panjangnya bimetal ini, masing-masing zat ini itu adalah koefisien pemuaian. Sehingga kita cek ya, dari kecil ke besar 3, 2, 1 ini enggak sesuai. Dari besar ke kecil itu harusnya 3, 2, 1. Oh, ini sesuai teman-teman. Selanjutnya yang C kita cek dari kecil ke besar itu adalah 1, 2, 3. Oh, benar juga. Dari besar ke kecil, oh ini enggak sesuai, enggak urut. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah B dan C. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, nomor 9. Lanjut soal berikutnya. Sebuah kereta atau troli melintasi lintasan seperti gambar. Jadi dia menurun, terus datar, terus naik lagi yang ini ya teman-teman. Jika lintasan licin, maka grafik V versus T, jadi kecepatan dengan waktu ya di sini V sama T ini, yang menggambarkan gerak troli dari P ke S adalah, oke kita cek. Dari sini dia pertama pelan, makin cepat ya. Terus selanjutnya dia konstan di sini. Dan di sini dia makin lambat, teman-teman. Karena naik, nanjak, dia hanya sisa-sisa energi kinetiknya yang sebelumnya aja. Sehingga dia makin lambat, mungkin aja sampai berhenti. Dan yang di sini yang menggambarkan, yang sesuai itu adalah ini ya. Ini dia makin cepat, terus dia tidak ada percepatan atau stabil kecepatannya. Terus dia makin lambat dan berhenti. Yang sesuai adalah yang A ya, teman-teman ya. Yang lainnya tidak sesuai nih. Ini malah makin lambat, terus dia konstan, terus dia makin cepat. Nggak sesuai malahan ya. Jadi jawaban yang sesuai memang yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika permukaan bidang kasar dan ada gaya gesek 2 Newton, hitung resultan gaya pada benda. Oke, kita cek. Di sini teman-teman totalnya adalah 20 ditambah 15 itu 35. Di sini 30. Berarti menangan yang 35 ya. Sehingga arah geraknya kita udah tahu ke arah sini. Tapi ada gaya gesek 2. Sehingga gaya geseknya itu adalah berlawanan dengan arah geraknya. Gaya gesek itu pasti berlawanan dengan arah gerak ya teman-teman. Ini 2 Newton. Sehingga force resultannya atau gaya resultannya itu sama dengan yang ke kiri kita anggap positif ya sekarang ini. Karena di sini lebih menang ke kiri. Kita anggap positif aja. Di sini berarti 15 ditambah 20 yang ke arah kiri, terus yang ke arah kanan ada 30 minus dan ada gaya geseknya 2. Sehingga kita bisa hitung ini menjadi 35 kurangi 30 kurangi 2. 35 kurangi 30 itu adalah 5 dan dikurangi 2 itu sama dengan 3 Newton. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Oke, ada 4 ya. Diketahui M 50 kg dan seterusnya. Percepatan terbesar dan terkecil. Oke, kita cek yang terbesar mana dan yang terkecil mana. Kita cek masing-masing. Untuk mencari percepatan di sini yang terbesar ataupun terkecil, kita hanya mencari gaya resultannya aja. Sehingga kita hitung aja langsung gayanya. Kita hitung besar gaya masing-masing ya, sehingga bisa kita kalkulasikan. Kita hitung yang pertama. 250 tambah 300 itu 550 dikurangi 100. Berarti ini sama dengan 450. Selanjutnya ini 400. Ini adalah 450. Berarti ini 50 teman-teman. Selanjutnya lagi ini 550 dan di sini 450. 550 dikurangi 450 ini 100 teman-teman. Dan berikutnya yang terakhir ini adalah 350, ini adalah 450 dan setelah dikurangkan ini dapatnya adalah 100. Sehingga percepatan terbesar itu adalah nomor 1 dan percepatan terkecil itu adalah nomor 2. Jawaban yang sesuai itu adalah A ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Bola voli dipukul dan bergerak ya dengan lintasan seperti gambar. Oke. Berdasarkan gambar, energi potensial terbesar dan energi kinetik terbesar berada pada posisi, oke, yang ditanyakan
potensialnya dulu yang terbesar di mana? Itu di sini. Ini energi potensial terbesar ya, termaksimum. Dan energi kinetik itu adalah geraknya yang terbesar ataupun kecepatan yang paling tinggi lah ya sebenarnya. Itu adalah energi kinetik di posisi 5. Ini yang maksimum. Sehingga jawaban yang benar adalah 3 dan 5 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Bidang miring dengan keuntungan mekanis sama adalah, oke teman-teman, keuntungan mekanis, KM ya, keuntungan mekanis itu sama dengan sisi miring dibagi H. Sisi miring itu yang miring, benar-benar yang miring ya, ini yang miring-miring itu sisi miring. Dan H itu adalah tingginya, ini H-nya. Ini H, ini H, ini H, ini H ya, dan sisi miring berarti yang miring, ini yang S ini yang miring ya. Nah, kita hitung masing-masing. Yang nomor 1 berarti S per H ya, rumusnya S itu adalah 2 dan hanya 1, berarti ini 2 per 1. Ini aja biar cepet ya. Yang nomor 2 itu berarti 12 per 9. Selanjutnya nomor 3 itu adalah 4 per 3. Selanjutnya nomor 4 itu adalah 3 per 2. Sudah ada yang samakah? Oh, belum ada. Sepertinya ini disederhanakan. 12 per 9 sama-sama dibagi 3. Berarti adalah 4 per 3. Jawaban yang sesuai itu adalah 2 dan 3 ya teman-teman. Dan itu adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Massa jenis A, B, dan zat cair yang memungkinkan adalah, ya teman-teman, kita lihat dari gambar di sini berarti massa jenis yang paling kecil itu adalah massa jenisnya si A ini, zat yang paling atas. Selanjutnya yang makin besar itu adalah massa jenisnya benda B, dan yang paling besar itu adalah massa jenisnya air ataupun zat cairnya. Kita cek ya opsi jawabannya. Yang paling besar zat cairnya, ini cair aja ya, itu adalah ternyata A jawabannya ya. Yang paling besar zat cair, benda yang lebih kecil dari zat cair itu adalah B, dan selanjutnya yang paling kecil itu adalah A massa jenisnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 16. Perhatikan gambar di samping. Zat cair bermassa jenis 800 kg per meter pangkat 3. Tekanan hidrostatik X adalah 16.000. Oke, kita tulis berarti tekanan hidrostatik di titik X adalah 16.000 Pascal ya. Newton per meter pangkat 2 itu sama dengan Pascal. Selanjutnya kita punya tekanan hidrostatik di posisi Y itu sama dengan 20.000 Pascal. Newton per meter pangkat 3 sama dengan Pascal ya. Selanjutnya lagi yang ditanyakan adalah selisih kedalaman. Nah, selisih kedalaman itu adalah yang ini ya teman-teman ya, berarti berapa selisihnya. Untuk mencari selisih kedalaman, kita bisa menggunakan formula pressure di posisi Y dikurangi pressure di posisi X itu sama dengan density-nya air kali gravitasi kali delta X. Delta X yang ini maksudnya ya, selisih ketinggiannya ini yang ditanyakan. Dari sini kita masukkan nilainya. Pressure di posisi Y itu adalah 20.000 dikurangi 16.000 sama dengan density-nya adalah 800 kali gravitasinya 10 dan kali kedalamannya itu adalah delta X. Nah, kita kurangkan teman-teman. 20.000 dikurangi 16.000 itu adalah 4.000 ya teman-teman. Dan sama dengan 800 kali 10 itu adalah 8.000 kali delta X. Nah, kita bisa coret nolnya 3 buah sehingga 4 per 8 itu adalah delta X. Dan delta X ini berarti sama dengan 1 per 2, disederhanakan ya, 4 per 8 itu jawabannya. Jadi selisih Y sama X itu adalah setengah ataupun 0,5 ya, ini jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Seorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing. Selang waktu 1,2 second kemudian terdengarlah bunyi pantulannya. Oke, kita punya waktunya itu adalah 1,2. Tapi teman-teman, karena ini ada pantulan, ini waktunya dibagi 2. Sehingga ini sama dengan 0,6. Satuannya adalah second. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second, berarti V sama dengan 340 meter per second. Jarak tebing dengan pemukul kentongan adalah, jadi S sama dengan berapa? Kita punya rumusnya yang aslinya V sama dengan S per T. Kita mencari S, rumusnya menjadi V kali T.
Dan itu sama dengan V-nya adalah 340 kalikan waktunya adalah 0,6. Dan ini sama dengan 34 dikali 6. Dan setelah dikalikan ini jawabannya adalah 204, satuannya adalah meter. Oke, ini jawabannya ya, dan opsi yang sesuai adalah yang B. Lanjut soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Jika benda digeser 15 cm mendekati cermin cekung, oke awalnya ini di sini ya, didekatkan 15 cm. Berarti menjadi seginilah kira-kira. Dan ini menjadi 15 ya, 15 cm. Karena tadi digeser 15 dari sini. Dan totalnya adalah 30. Sehingga sekarang dia berada di ruangan 1 ya teman-teman ya, di ruangan 1. Kalau benda di ruangan 1 kayak gini, bayangannya akan berada di ruangan 4. Ruangan 4 itu di sini teman-teman, ruangan 4. Ini adalah bayangannya. Sehingga sifat dari bayangan yang pertama adalah maya. Ada 2 yang mungkin ya. Dan tegak. Oke, semuanya tegak. Tegak itu maksudnya tanda panahnya sama-sama menghadap ke atas ya. Terus kita lihat bayangan gimana? Diperbesar atau diperkecil? Dan bayangan sudah terlihat itu ternyata makin besar. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan 2 keadaan muatan-muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda. Oke, ini kita sebut R1 ya, yang 2 cm. Selanjutnya yang di sini kita sebut R2 yang 1 cm ya. Jika pada keadaan 1 terjadi gaya tarik-menarik sebesar F, di sini terjadi tarik-menarik sebesar F, maka pada keadaan 2 terjadi gaya tarik-menarik sebesar titik-titik F. Oke, kita cari ini dengan prinsip perbandingan sebenarnya. Dan di sini kita punya F2 per F1 itu sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ingat ini kebalik ya, kayak gini ya. Kalau F2-nya di atas, R2-nya di bawah. Dan ada kuadrat ya. F1-nya juga terbalik posisinya. Kita input nilainya F2 per F1. F1 berarti yang ini teman-teman ya. Berarti di sini kita tulis aja F sama dengan R1 kuadrat berarti 2 kuadrat. Walaupun cm tidak ada masalah ya teman-teman, karena hanya perbandingan aja, nggak perlu dirubah ke meter. Per R2-nya adalah 1 kuadrat. Dan ternyata F2 per F itu sama dengan 4 per 1. Dan setelah ini ternyata berubah menjadi F2 sama dengan 4 kalikan F. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C, teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Besar arus listrik yang melewati hambatan 30 ohm, yang ini berarti ya teman-teman, adalah titik-titik. Oke, untuk mencari arus listrik itu sama dengan V dibagi dengan R. Nah, karena ini hambatannya itu paralel, sehingga voltase ataupun tegangan listriknya akan sama di semua lokasi. Dan di sini nggak ada hambatan yang lain, sehingga voltase listriknya atau tegangan listriknya itu akan sama dengan tegangan total ini 12. Karena nggak ada hambatan lainnya di sini, ini nggak ada ya. Kalau ada nanti hitungannya berbeda lagi ya teman-teman. Dan ini sama dengan V-nya itu adalah 12 dan R-nya adalah 30. Setelah kita bagi, ini adalah 0,4, satuannya adalah ampere. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. 2 buah lampu 15 watt dan 40 watt menyala 3 jam sehari. Besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan. Oke, kita hitung teman-teman ya. Di sini kita punya lampu 1 dan kita punya lampu 2 ya. Untuk energi listrik kita punya rumusnya itu adalah V kali I kali T. Dan itu juga bisa kita tulis sama dengan P kali T. Karena ini adalah P ya. V kali I itu adalah P ataupun daya. Dari lampu 1 dan lampu 2 kita pakai yang ini sepertinya. Kita langsung masukin. Lampu yang pertama itu adalah 15 watt. Kalikan waktunya adalah 3 jam. Kali 3. Terus selanjutnya lampu kedua adalah 40 sama-sama 3 jam. Setelah itu kita kalikan, ini adalah 45 dan di sini adalah 120. Selanjutnya ini kita totalkan teman-teman. Dan itu sama dengan 120 tambah 45 itu adalah 165. Satuannya adalah watt hour. Dan selanjutnya lagi dikali dengan 30 hari ya teman-teman.
Setelah dikalikan 30, ini sama dengan 49501, satuannya adalah watt hour. Nah, opsi jawabannya itu adalah kWh, kilowatt hour. Sehingga ini kita bagi 1000 dan jawabannya adalah 4,95 kWh. Dan opsi yang sesuai itu adalah yang B, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Oke, ada yang digosok sama membuat dengan induksi ya. Berdasarkan gambar hasil pembuatan magnet di atas, pernyataan yang benar berikut ini adalah, oke kita cek dulu. Hasil magnetnya untuk pembuatan di gambar 1, ini akan A itu menghasilkan kutub utara dan ini menjadi kutub selatan. Karena arah gosokannya ke sini ya, arahnya. Lanjut untuk gambar 2, ini menggunakan prinsip induksi dan menggunakan aturan tangan kanan, kita akan dapatkan kalau Q itu adalah kutub utara magnet dan P itu kutub selatan. Dari sini kita cek interaksinya. A didekatkan dengan Q, tarik menarik. A dengan Q, tarik menarik. Salah. Ya, ini salah. Berikutnya, B didekatkan Q, tolak menolak. B didekatkan dengan Q, tolak menolak. Salah, ini tarik menarik, beda ya. Harusnya ini tarik menarik. Berarti ini bukan jawaban yang sesuai ya. Berikutnya yang C, A didekatkan dengan P. Harusnya tarik menarik, di sini tolak menolak. Berarti bukan jawaban. Dan yang D, B didekatkan dengan P, tolak menolak. Benar, karena ini sama-sama selatan kutubnya. Sehingga jawaban yang sesuai itu adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, ada 4 ya. Dari data di atas yang termasuk dalam kejadian akibat rotasi bumi adalah, kita cek, akibat dari rotasi. 1. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ini tidak sesuai ya. Ini akibat dari revolusi bumi. 2. Adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah ini. Ya, ada yang siang, malam, jam 7 pagi, jam 8 malam, dan seterusnya. Ini adalah akibat rotasi. 3. Adanya gerak semu tahunan matahari. Tidak sesuai. Ini akibat dari revolusi bumi ya. Dan nomor 4, gerak semu harian matahari. Ya, benar ini. Dan jawaban yang sesuai itu adalah 2 dan 4. Yang B ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 24. Lampu listrik dengan hambatan 10 ohm dialiri arus listrik selama 2 menit. Ini adalah R. Di sini adalah T ya. Kita tulis T-nya 2 menit. 2 menit itu kalau dijadikan detik itu sama dengan 120 detik. Energi listrik yang dihasilkan adalah 10.800. Berarti ini adalah W. Hitung kuat arus listrik pada lampu tersebut. Oke teman-teman, kita punya rumus aslinya itu adalah W sama dengan V kali I kali T. Karena V-nya nggak ada, kita rubah rumus ini menjadi I kali R untuk V-nya dan dikalikan dengan I kali T lagi. Sehingga rumusnya berubah menjadi I kuadrat kali R kali T, teman-teman. Dari sini kita bisa mencari I dengan rumus I kuadrat sama dengan W dibagi R kali T. Dari rumus ini, teman-teman, kita lakukan perhitungan I kuadrat sama dengan W dibagi dengan R kali T. W-nya itu adalah 10800 dibagi dengan R-nya itu adalah 10 dan T-nya adalah 120. Kita bisa coret 2 buah nolnya atas sama bawah sehingga ini menjadi 108 dibagi 12. Sama-sama dibagi 2 itu adalah 54 dibagi 6 dan setelah dibagi 6 ini adalah 9 ya. Dan I sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 ampere. Ini jawaban akhirnya ya teman-teman, 3 ampere. Dan jawaban yang sesuai adalah yang C. Oke teman-teman, sudah 24 nomor kita jawab. Semoga ini bisa membantu teman-teman di persiapan ujian sekolah kalian. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan soal fisika yang lainnya. Thank you.